Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai planet-planet di tata surya kita? Untuk melakukan perjalanan ke dunia yang jauh ini, Anda akan membutuhkan bahan bakar, dan banyak. Ini bukan jumlah yang sedikit. Bahan bakar sangat penting tidak hanya untuk mendorong roket Anda menuju ruang antariksa antar planet, tetapi juga untuk melakukan manuver, penyesuaian lintasan, dan perubahan orbit. Planet-planet terus bergerak di kosmos, dan jika Anda berpikir cukup dengan mengarahkan dan meluncurkan, sayangnya Anda salah. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Ada berbagai teknik untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, planet-planet dan masing-masing unik. Namun semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka bergantung pada kombinasi yang luar biasa. Dari pengetahuan lanjutan dalam matematika dan fisika, untungnya kita sudah menguasai dengan baik bagaimana planet-planet bergerak di ruang angkasa. Gerakan mereka diatur oleh pengaruh gravitasi matahari, dan orbit mereka, meskipun biasanya digambarkan hampir melingkar, sebenarnya berbentuk elips. Inilah penemuan revolusioner Kepler berabad-abad yang lalu. Dengan demikian, jelas bahwa strategi arahkan dan tembak tidak berhasil. Kita perlu mengadopsi pendekatan lain. Salah satu pilihannya misalnya adalah transfer Hohmann. Metode ini adalah salah satu yang paling sederhana dan efisien untuk mencapai tujuan dalam waktu yang relatif singkat. Cara kerjanya adalah dengan menempatkan pesawat di orbit elips yang bersinggungan dengan orbit awal maupun orbit tujuan, asalkan berada pada bidang yang sama. Manuver ini membutuhkan bahan bakar dan melibatkan dua dorongan mesin. Dorongan pertama mendorong pesawat ke orbit transfer, mengangkatnya ke ketinggian yang diinginkan, sedangkan dorongan kedua menyelaraskannya dengan orbit target. Transfer Hohmann umumnya menggunakan impuls minimal yang diperlukan. Untuk melakukan manuver ini, dibutuhkan waktu perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan lintasan yang membutuhkan propulsi lebih besar. Namun, teknik orbital ini memerlukan jendela peluncuran yang spesifik. Durasi sebenarnya dari perjalanan setara dengan setengah periode orbital penuh Hohmann. Nilai yang dapat dengan mudah ditentukan dengan menerapkan hukum ketiga Kepler. Seperti yang disebutkan, transfer Hohmann mengonsumsi sangat sedikit bahan bakar. Meskipun mungkin untuk melakukan manuver orbital lebih cepat, solusinya relatif sederhana. Kita bisa membawa lebih banyak bahan bakar untuk mempercepat pesawat. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, diperlukan untuk membawa sejumlah besar propelan tambahan, yang berarti kecepatan lebih tinggi selama peluncuran. Ini seperti anjing mengejar ekornya sendiri. Metode transfer kedua, yang menjadi terkenal dalam beberapa dekade terakhir, menggunakan konsep varietas invarian. Secara sederhana, bayangkan ruang di sekitar planet sebagai jaringan jalan raya, masing-masing terkait dengan tingkat energi tertentu. Objek dengan energi spesifik akan secara tak terelakkan mengikuti jalan orbitalnya masing-masing, yang sesuai dengan nilai energinya. Meskipun ini adalah analogi yang disederhanakan, ini membantu memahami prinsip matematika dan fisika yang mendasarinya. Selain penjelasan dasar, rute ini permanen dan stabil dalam konfigurasinya. Dari sinilah nama varietas invarian berasal. Struktur matematika ini dihasilkan oleh medan gravitasi benda langit. Aspek yang menarik adalah bahwa jalan kosmik ini saling menghubungkan. Misalnya, bulan dan bumi, Jupiter dan matahari, atau bahkan bumi dan matahari. Dengan menempatkan pesawat ruang angkasa pada rute tertentu, ditentukan oleh kecepatannya, dan karenanya energinya, memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke bulan dan kembali, atau mencapai matahari dan pulang, hampir tanpa konsumsi bahan bakar. Anda hanya memerlukan ini di awal untuk mengakses jalan tol, dan pada beberapa titik selama perjalanan. Katakanlah, ketika memutuskan untuk kembali, apa yang masuk ke jalan tol cenderung tetap berada di dalamnya. Tetapi perhitungan jalur ini dan kriteria untuk mengakses varietas invarian harus sangat tepat, karena struktur ini bisa tidak stabil. Penyimpangan energi kecil mampu menyebabkan perubahan besar. Peningkatan kecepatan sederhana dapat membawa Anda ke jalan tol yang berbeda dalam sekejap. Namun, metode ini umumnya kurang efisien dibandingkan transfer Hohmann, karena orbit varietas dapat menampilkan lintasan yang tidak terduga, mengubah jalan tol menjadi sesuatu yang kacau. Lihat misalnya bagaimana tabung varietas invarian muncul dalam sistem bumi bulan. Poin penting lainnya, waktu perjalanan bervariasi tergantung pada jenis pendekatan yang diinginkan dengan planet. Ada perbedaan besar antara kedatangan dengan penyisipan orbital dan sekadar terbang lintas cepat. Dalam kasus terakhir, kecepatan awal dapat dipertahankan hingga tujuan tanpa perlu pengereman, yang berarti
berarti penghematan bahan bakar. Selain itu, perjalanan ke planet dalam sangat menantang. Saat menuju Merkurius atau Venus, Anda juga menyelam ke arah matahari. Terkena tarikan gravitasinya yang intens, yang tidak sepenuhnya menguntungkan. Ini bekerja baik untuk terbang lintas cepat. Namun, jika tujuannya adalah mengorbit salah satu dunia ini, tersisa dua alternatif: mengerem dengan roket retro untuk mengimbangi pengaruh matahari atau mengurangi kecepatan melalui bantuan gravitasi planet lain. Singkatnya, inilah dasar-dasar navigasi antar dunia. Berikut ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana misi luar angkasa direncanakan selama beberapa dekade dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai planet-planet dalam tata surya kita. Mulai dari Merkurius, terletak 36 juta mil, 58 juta kilometer dari matahari. Jarak minimumnya dari bumi adalah 56,5 juta mil, 91 juta kilometer. Meskipun relatif dekat, Merkurius dianggap sebagai salah satu planet yang paling menantang untuk dicapai. Untuk mencapainya, pesawat ruang angkasa harus mengikuti lintasan yang dikenal sebagai orbit Hohmann. Rute ini akan memiliki panjang sekitar 192,6 juta mil, 310 juta kilometer. Dengan pasokan bahan bakar yang memadai, jarak ini dapat ditempuh dalam sekitar 100 hari untuk terbang lintas yang efisien. Pesawat akan melaju dengan kecepatan mendekati 37 mil per detik, setara dengan lebih dari 124.000 mil per jam yang membatasi pengamatan detail planet ini. Oleh karena itu, pada tahun 1974, ketika Mariner 10 melakukan terbang lintas bersejarahnya, menjadi pesawat pertama yang mendekati Merkurius, para insinyur mengurangi kecepatannya untuk memungkinkan lebih banyak waktu pengambilan gambar. Misi ini membutuhkan 173 hari untuk diselesaikan. Mariner 10 bukan satu-satunya pesawat yang dikirim ke Merkurius. Bepi Colombo misalnya diluncurkan pada 2018 dan dijadwalkan tiba di planet ini pada 2025. Tujuan utamanya adalah mengorbit Merkurius untuk mempelajarinya secara detail. Tetapi untuk itu, pesawat perlu mengurangi kecepatannya. Hal ini dilakukan dengan manuver pengereman gravitasi saat melewati planet lain. Dalam praktiknya, Bepi Colombo akan mendekati Bumi, Venus, dan Merkurius, memanfaatkan efek gravitasi slingshot untuk menghemat bahan bakar. Strategi ini, meskipun membutuhkan waktu lebih lama, terbukti lebih efisien dibandingkan rute langsung yang lebih cepat, tetapi tidak layak karena biayanya yang tinggi. Adapun Venus, jaraknya dari matahari adalah 79,5 juta mil, 128 juta kilometer, dan jarak terdekat yang tercatat dari bumi adalah 25 juta mil, 41 juta kilometer. Meskipun sangat dekat dengan bumi, perjalanan ke Venus tetap panjang, menempuh jarak yang luar biasa sejauh 289 juta mil atau 42 juta kilometer. Rata-rata, sebuah wahana antariksa dapat menyelesaikan perjalanan ini dalam waktu kurang dari 150 hari. Venera 1, yang diluncurkan oleh Uni Soviet pada 1961, mencapai planet tersebut hanya dalam 97 hari. Namun wahana tersebut melakukan terbang lintas dengan kecepatan tinggi dan akhirnya hilang di orbit matahari. Inilah risiko menjelajah dekat matahari, tetapi eksplorasi tetap berlanjut. Tahun berikutnya, Mariner 2 milik NASA terbang melintas Venus dengan lebih hati-hati, menyelesaikan perjalanan dalam 115 hari, sebuah misi yang sukses. Pada 2006, Venus Express milik ESA tiba di Venus dengan menggunakan mesin utamanya untuk memperlambat kecepatan, memungkinkan gravitasi planet menangkapnya. Setelah peluncuran dan pemisahan dari tahap terakhir roket, wahana tersebut tetap berada di orbit transfer antar bintang selama 153 hari. Selama perjalanan, wahana ini dipantau setiap hari untuk pemeriksaan status dan navigasi. Dengan bantuan antena penguat tinggi, Venus Express menyesuaikan lintasannya menuju Venus. Beberapa koreksi jalur dilakukan, termasuk penyesuaian terakhir pada 29 Maret 2006 untuk memperhalus pendekatan dan memastikan penyisipan orbit. Misi ini mempelajari dinamika dan kimia Venus yang kompleks, serta interaksi antara atmosfer dan permukaan, mengungkap detail tentang karakteristik planet tersebut. Wahana ini juga menganalisis bagaimana atmosfer berinteraksi dengan angin matahari dan lingkungan antar bintang, membantu memahami evolusi Venus. Selain itu, ia mengamati awan dan atmosfernya dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, menuju Mars, planet merah ini berada 141 juta mil, 228 juta kilometer dari matahari pada jarak terdekatnya dengan bumi. Jarak ke Mars adalah 34,7 juta mil atau 56 juta kilometer. Perjalanan santai ke planet merah ini memakan waktu sekitar 8 bulan, waktu yang diperlukan untuk menempuh orbit atau lintasan Haman. Namun, misi-misi pertama jauh lebih cepat karena tujuannya hanya untuk terbang melewati
melewati planet dan mengambil gambar sekilas. Seperti yang dilakukan oleh pesawat ruang angkasa Mariner 6 dan 7. Ini adalah salah satu foto yang mereka abadikan. Sementara misi yang lebih lambat dan kompleks, seperti Viking pada 1976, membutuhkan waktu 2 kali lebih lama, sekitar 300 hari untuk mencapai orbit Mars. Saat ini, jika tujuannya adalah mendarat di Mars dan melakukan penelitian di lokasi, kita bisa mencapai planet tersebut dalam 203 hari, seperti misi Perseverance yang kini menjelajahi pasir Mars. Sekarang, mari kita bicara tentang Jupiter. Jaraknya dari matahari adalah 493 juta mil, dan jarak terdekatnya dengan bumi adalah 385 juta mil. Pioneer 10 membutuhkan 640 hari perjalanan untuk mencapai raksasa gas ini. Diluncurkan pada Maret 1972, tiba pada Desember 1973, terbang melewati planet tanpa mengurangi kecepatan, mengikuti lintasan orbit transfer Harman. Bertahun-tahun kemudian, pada akhir 1970-an, pesawat ruang angkasa Voyager 1 dan 2 juga melakukan pendekatan, menyelesaikan perjalanan hanya dalam 550 hari. Namun gambar-gambar pertama Jupiter yang menakjubkan berasal dari pesawat ruang angkasa Galileo. Ini adalah yang pertama kali mencoba masuk ke orbit, proses yang memakan waktu 2.742 hari. Diluncurkan pada tahun 1989, Galileo perlu melakukan 2 kali terbang lintas gravitasi bumi dan 1 kali di Venus untuk mendapatkan kecepatan awal yang cukup dan kemudian melambat dengan tepat untuk stabil dalam orbit. Pada tahun 1995, setelah perjalanan lebih dari 6 tahun, wahana Galileo mencapai Jupiter dan juga menjelajahi salah satu bulannya. Gambar yang menakjubkan ini menunjukkan Europa yang permukaannya jelas tertutup oleh lapisan es. Sementara itu, Saturnus, raksasa gas lainnya, mengorbit matahari pada jarak sekitar 793,5 juta kilometer dari planet kita. Pioneer 11 adalah wahana kedua setelah Pioneer 10 yang mencapai Jupiter dan yang pertama melintasi langit Saturnus. Sampai saat ini, hanya 4 misi yang berhasil mencapai dunia jauh itu. Di antaranya adalah Pioneer 10 dan 11, Voyager 1 dan 2, serta Cassini-Huygens. Data paling rinci tentang Saturnus berasal dari misi Cassini, sebuah kolaborasi antara NASA dan Badan Antariksa Eropa yang mendedikasikan 13 tahun untuk mempelajari planet dan satelit alaminya. NASA meluncurkan Pioneer 10 pada 2 Maret 1972 dan penerusnya Pioneer 11 berangkat pada 5 April 1973. Meskipun diluncurkan dengan selisih sekitar 1 tahun dan mengikuti rute yang berbeda, misi-misi ini mencapai tonggak sejarah bersama. Pioneer 10 mengungkap data baru tentang sabuk asteroid dan melakukan penerbangan lintas dekat pertama di Jupiter. Sementara itu, Pioneer 11 tercatat dalam sejarah sebagai yang pertama melintas di dekat Saturnus. Saat ini NASA tidak lagi berkomunikasi dengan keduanya, namun kedua probe terus melanjutkan perjalanan mereka menuju ruang antar bintang. Baik Pioneer 10 maupun 11 mengikuti jalur yang akan membawa mereka melampaui tata surya, membawa pesan dari umat manusia yang ditujukan untuk peradaban yang mungkin menemukannya. Mengenai Voyager, menariknya, Voyager 2 diluncurkan terlebih dahulu pada Agustus 1977. Namun Voyager 1 didorong ke jalur yang lebih cepat setelah diluncurkan sekitar 2 minggu setelah kembarannya. Saat ini, mereka adalah satu-satunya probe yang masih beroperasi di ruang antar bintang di luar pengaruh matahari. Rute Voyager 2 membawanya melintasi Jupiter pada 1979, Saturnus pada 1941, Uranus pada 1985, dan Neptunus pada 1989. Voyager 2 menonjol sebagai satu-satunya misi yang menjelajahi Uranus dan Neptunus, menyediakan sebagian besar data yang kita gunakan saat ini untuk menggambarkan dunia yang jauh itu, berkat kecepatan dan jalur yang dioptimalkannya. Sementara itu, Voyager 1 melampaui Voyager 2 hanya beberapa bulan setelah peluncuran, mengunjungi Jupiter pada 1979 dan Saturnus pada 1980. Pada 1998, Voyager 1 melampaui Pioneer 10 yang saat itu merupakan satu-satunya probe lain di ruang antar bintang, menjadikannya objek buatan manusia yang paling jauh dari bumi. Sementara itu, Cassini yang diluncurkan pada 1997 mencapai Saturnus pada 2004 dan tetap mengorbit hingga 2017. Pada tahap akhir misinya, Cassini melakukan manuver berani yang dijuluki Grand Finale. Cassini melakukan orbit yang semakin mendekati planet, melayang di antara Saturnus dan cincinnya yang megah. Pada 15 September 2017, probe ini sengaja menyelam ke atmosfer Saturnus. Keputusan ini memastikan bahwa Cassini tidak akan pernah bertabrakan dengan bulan-bulan planet tersebut.
mencegah kemungkinan kontaminasi oleh mikroorganisme bumi yang mungkin masih bertahan di strukturnya. Wahana antariksa ini mengejutkan dengan mengirimkan data selama 30 detik lebih lama dari yang diperkirakan sebelum akhirnya menyerah pada tekanan atmosfer. Ini adalah gambar spektakuler Saturnus yang diambil oleh Cassini. Dengan planet-planet tradisional yang sudah dieksplorasi, mari kita alihkan perhatian ke Uranus. Jarak rata-rata dari matahari 2,873 miliar kilometer. Jarak terdekat dengan bumi 2,720 miliar kilometer. Catatan, saya mengonversi jarak dari mil ke kilometer untuk akurasi ilmiah yang lebih tinggi dengan tetap mempertahankan kesetaraan nilai aslinya. Jika penting untuk mempertahankan satuan mil, nilai asli dapat dikembalikan. Sampai saat ini hanya satu misi yang berhasil mencapai planet ke-7 di tata surya kita, Voyager 2, yang hanya membutuhkan waktu 8,5 tahun untuk melintasi raksasa gas ini. Perlu dicatat bahwa mengikuti lintasan Hohmann, waktu yang diperkirakan untuk menempuh jarak antara bumi dan Uranus adalah 16 tahun. Berkat dorongan gravitasi dari Jupiter dan Saturnus, Voyager 2 berhasil memotong waktu tersebut hampir setengahnya. Terakhir, kita memiliki Neptunus yang terletak sekitar 347 juta kilometer dari bumi. Ini adalah planet terjauh yang pernah kita jelajahi. Satu-satunya wahana yang mengunjunginya adalah Voyager 2 yang legendaris, yang setelah pertemuannya dengan Uranus melakukan terbang lintas dekat Neptunus pada tahun 1949, menyelesaikan perjalanannya dalam 12,5 tahun sejak meninggalkan bumi. Tanpa bantuan gravitasi, perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari 3 dekade. Sekarang Anda mungkin berpikir cerita berakhir di sini, bukan? Tapi ada satu hal lagi. Pluto, meskipun telah diklasifikasi ulang sebagai planet kerdil, masih layak mendapat perhatian kita. Terletak sekitar 4.300 juta kilometer dari bumi, Pluto menerima misi khusus untuk mempelajarinya lebih dalam. Misi ini adalah New Horizons. Diluncurkan pada Januari 2006 dengan kecepatan luar biasa sebesar 58,536 km per jam, menjadi objek buatan manusia tercepat yang meninggalkan planet kita pada saat itu. Wahana ini memanfaatkan gravitasi Jupiter, planet terbesar di tata surya, untuk mendapatkan dorongan ekstra. Pada 28 Februari 2007, pertemuan ini meningkatkan kecepatannya sekitar 14.484 km per jam, mempersingkat waktu perjalanan ke Pluto hingga 3 tahun. New Horizons mencapai planet kerdil ini hanya dalam 9,5 tahun. Gambar yang diambil olehnya mungkin merupakan pemandangan Pluto paling menakjubkan yang pernah dilihat. Dengan pencapaian luar biasa ini, kami mengakhiri video kami tentang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai berbagai planet di tata surya kita. Terima kasih telah menonton. Saya yakin Anda juga percaya bahwa meskipun eksplorasi luar angkasa membutuhkan banyak waktu, itu jelas merupakan upaya yang berharga. Bagikan pendapat Anda di komentar. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi salah satu dari planet-planet ini, apakah Anda bersedia menghadapi tahun-tahun perjalanan untuk mencapainya?